Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah pengantar matematika Fazi akan mempresentasikan prediksi data pemilih tetap tahun 2024 dengan menggunakan metode Fazi Takagi Sugeno. Yang beranggotakan saya sendiri, Mestinah Nurhalizah, Alif Restu Putra, Hazam Hawari, dan Afifah Putri Wicaksono. Baiklah, kita masuk pada contoh kasus. KPU di tingkat provinsi dan Kabupaten Deli Serdang yang berada di Sumatera Utara dengan jumlah data berdasarkan data pemilu tahun 2019 sebanyak 22 kecamatan yang terdapat 394 kelurahan atau desa dengan jumlah TPS sebanyak 5.828 TPS dengan data pemilih sebanyak 1.363.567 orang, di mana jumlah tersebut berubah dengan berubahnya pertumbuhan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT. Nah, daftar pemilih ini ditentukan secara mutakhir dengan menggunakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan demokrasi. Contohnya, seperti WNI yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, yang didukung oleh faktor lain seperti meninggal dunia, pindah domisili, berubah status TNI atau Polri, kondisi kejiwaan, dan yang lain. Maka dari itu, dibutuhkan metode untuk menyelesaikan masalah yang dapat mempengaruhi hasil dari pemilihan, yaitu sistem pengambilan keputusan atau decision support system yang didukung oleh logika Fazi. Selanjutnya masuk pada metode yang digunakan. Yang pertama itu ada sistem pendukung keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan ini merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk pengambilan keputusan dari suatu organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan berbagai alternatif keputusan. Nah, yang kedua itu ada logika Fazi. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, logika Fazi ini merupakan suatu metodologi sistem kontrol pemecah masalah dengan menggunakan parameter untuk seberapa besar kebenaran atau kesalahan tergantung dengan bobot keanggotaan yang dimiliki. Nah, logika Fazi ini diperkenalkan oleh Profesor Lotfi Astorzadeh pada tahun 1962. Nah, metode Fazi yang kami gunakan yaitu metode Fazi Takagi Sugeno. Metode ini merupakan metode Fazi yang output atau konsekuen dari sistem tidak berupa himpunan Fazi, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear dengan proses defazifikasi menggunakan pengkondisian if-then. Nah, selanjutnya masuk pada model metode Takagi Sugeno. Nah, metode Takagi Sugeno ini memiliki dua model. Yang pertama ada model Fazi Sugeno Ordinal, yang merupakan model Fazi yang outputnya dipengaruhi oleh nilai input tertentu, bersifat statik, dan tanpa memori karena tidak menyimpan nilai input sebelumnya, sehingga output atau konsekuensinya berupa ekspresi linier dari input yang menggunakan fungsi implikasi. Nah, bentuk model Fazi Sugeno Ordinal ini yaitu jika elemen 1 adalah himpunan 1 dikalikan elemen 2 adalah himpunan 2 dan seterusnya sampai elemen n adalah himpunan n, maka indeks adalah konstanta. Keterangan di mana AI adalah himpunan Fazi ke I sebagai antesenden dan K adalah suatu konstanta sebagai konsekuen. Yang kedua adalah model Fazi Sugeno Orde 1. Nah, aturan pada model ini yaitu menggunakan elemen dynamic atau nilai yang telah disimpan ke dalam sistem kontrol Fazi. Nah, secara umum bentuk model Fazi Sugeno Orde 1 ini adalah jika elemen 1 adalah himpunan 1 dikalikan elemen 2 adalah himpunan 2 dikalikan elemen 3 adalah himpunan 3 sampai elemen ke n adalah himpunan ke n, maka indeks sama dengan konstanta 1 dikalikan elemen 1 ditambah konstanta 2 dikalikan elemen 2 sampai dengan konstanta n dikalikan elemen n. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Hazam Hawari. Baiklah, saya akan menjelaskan pembentukan himpunan Fazi dalam implementasi metode Sugeno dengan memasukkan variabel input dari sistem Fazi untuk digunakan dalam perhitungan nilai kebenaran dari premis pada setiap aturan, sehingga dapat mengambil nilai-nilai tegas untuk menentukan seberapa besar nilai-nilai tersebut termasuk dalam himpunan Fazi yang sesuai dengan variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan merupakan data pada tahun 2009 sampai 2019 untuk data pelatihan guna mencari prediksi di tahun berikutnya. Dapat dilihat pada tabel. Pada kolom pertama merupakan keterangan pilpresnya. Kolom kedua tahun. Di sini tahun yang diambil yaitu tahun 2009, 2014, 2018, dan 2019. Pada kolom ketiga jumlah TPS. Dapat dilihat pada tahun 2009 jumlah TPS
sebanyak 2.611. Dan pada kolom keempat, jumlah yang meninggal dunia. Kolom selanjutnya perubahan status, kolom selanjutnya pindah, dan yang terakhir jumlah DPT. Dari tabel sebelumnya, kita dapat membentuk himpunan fazi dengan variabel berikut. Yang pertama, meninggal dunia. Yang kedua, perubahan status. Yang ketiga, pindah domisili. Dan yang terakhir, jumlah DPT. Dapat dilihat pada yang meninggal dunia, terdapat himpunan fazi sedikit, sedang, banyak. Untuk semesta pembicaraannya, dari 432 sampai 1043. Dari semesta pembicaraan, kita bagi lagi untuk himpunan fazi. Untuk yang sedikit 432 sampai 737, untuk yang sedang 584 sampai 890, dan banyak 737 sampai 1043. Dari penjelasan tadi kita dapat membuat grafik yang logik atas kasus yang kita miliki, dapat dilihat pada slide. Untuk perubahan status, caranya juga sama seperti yang meninggal dunia. Pindah domisili dan jumlah DPT juga sama. Selanjutnya kita akan membentuk derajat keanggotaan untuk jumlah kematian, derajat keanggotaan perubahan status, dan terakhir derajat keanggotaan pindah domisili. Pada data tahun 2009, jumlah kematian kita misalkan dengan X ialah 768. Perubahan status kita misalkan dengan Y sebanyak 234. Dan pindah domisili kita misalkan dengan Z ialah 234 juga. Maka didapatkan derajat keanggotaan sebagai berikut. Untuk melihat derajat keanggotaan sedikit, dapat kita lihat data untuk 768 sudah berada pada 0 pada grafik meninggal dunia. Dan untuk yang banyak berada pada rentang 737 sampai dengan 1043. Maka untuk mendapatkan derajat keanggotaannya, kita dapat mencari persamaan garis antara 737 sampai 1043 tersebut. Dengan persamaan garis tersebut, kita dapat mendapatkan derajat keanggotaan untuk bagian yang banyak. Untuk bagian yang sedang, caranya juga sama, yaitu 768 terletak pada 584 sampai dengan 890. Untuk mencari derajat keanggotaannya, kita dapat mencari persamaan garis untuk grafik meninggal dunia yang bagian sedang. Untuk bagian sedikit untuk perubahan status, dapat dilihat nilai dari 234 terletak pada rentang domain untuk himpunan fazi sedikit. Maka derajat keanggotaannya 1. Untuk bagian yang banyak, itu terletak antara kurang dari 370 sehingga derajat keanggotaannya 0. Dan untuk bagian banyak seperti itu juga. Untuk pindah domisili, caranya juga sama dengan mencari derajat keanggotaan, jumlah kematian, dan perubahan status. Selanjutnya, pengaplikasian fungsi implikasi. Tiap-tiap aturan atau proposisi pada basis pengetahuan fazi akan diperhubungkan dengan suatu relasi fazi dengan bentuk sebagai berikut. If X is A then Y is B. Dengan X dan Y adalah skalar dan A dan B adalah himpunan fazi. Proposisi yang mengikuti if disebut sebagai antecedent, sedangkan proposisi yang mengikuti then disebut konsekuen. Proposisi ini dapat diperluas dengan menggunakan operator fazi seperti berikut. If X1 is A1, X2 is A2, X3 is A3, sampai dengan Xn is An, then Y is B. Dengan titik merupakan operator atau dan, atau or, atau and. Sehingga minimum adalah fungsi yang memotong output himpunan fazi. Sedangkan dot atau titik tadi atau produk ialah fungsi yang akan menskala output himpunan. Maka fungsi minimum adalah fungsi implikasi yang digunakan pada tahap ini. Pembentukan menggunakan data dari data training yaitu keterangan. AK sebagai jumlah angka kematian, PS jumlah penduduk yang mengalami perubahan status, PD jumlah penduduk yang pindah domisili, DPT
daftar pemilih tetap, dan DPT dalam kurung T-1 daftar pemilih tetap sebelumnya. Baiklah, untuk pengaplikasian fungsi implikasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Alif Restu Putra. Yang pertama untuk R1, if jumlah angka kematian N, jumlah penduduk yang mengalami perubahan status N, jumlah penduduk yang pindah domisili sedikit, dan daftar pemilihan tetap sama dengan daftar pemilihan tetap dalam kurung T-1 yaitu daftar pemilih tetap sebelumnya dikurang jumlah angka kematian ditambah jumlah penduduk yang mengalami perubahan status ditambah jumlah penduduk yang pindah domisili kemudian dikali 0,2, maka dapat alfa dikurang predikat 1 sama dengan dalam kurung mu jumlah angka kematian sedikit irisan mu jumlah penduduk yang mengalami perubahan status sedikit irisan mu jumlah penduduk yang pindah domisili sedikit, maka didapatkanlah perbandingan minimumnya yaitu 0, 1, 1. Karena dia minimum, maka kita akan mengambil nilai paling terkecil yaitu 0. Selanjutnya, dikarenakan daftar pemilih tetap sebelumnya tidak ada diasumsikan nilainya sama dengan DPT tahun 2009, maka didapatnya untuk Z1 yaitu 1181.807 dikurang 759 ditambah 234 ditambah 234 dikali 0,2, maka didapatkan hasilnya yaitu 1181.561,6. Untuk R yang kedua, jika jumlah angka kematiannya sedikit dan jumlah penduduk yang mengalami perubahan statusnya sedikit dan jumlah penduduk yang pindah domisili banyak, kemudian daftar pemilih tetapnya yaitu daftar pemilih tetap sebelumnya dikurang jumlah penduduk yang pindah domisili, maka alfa kurang predikat 2-nya yaitu mu jumlah angka kematian sedikit irisan jumlah penduduk yang mengalami perubahan status sedikit irisan mu jumlah penduduk yang pindah domisili banyak, maka mendapatkan rasio yaitu minimal 0,1,0. Karena minimum, maka kita akan mengambil nilai yang paling terkecil yaitu 0. Dikarenakan DPT sebelumnya tidak ada, maka diasumsikan nilainya sama dengan daftar pemilih tetap di tahun 2009, yaitu untuk Z2-nya yaitu 1181.87 dikurang 234, maka didapatkan hasilnya sebesar 1.181.573, dan kita akan melakukan tahap yang sama selanjutnya. Mari kita sekarang ke proses difusifikasi. Dari proses implikasi sebelumnya yang menggunakan if then, maka ada persamaan konstanta sama dengan jika X1 adalah matriks A dan seterusnya, maka Y adalah matriks B, di mana matriks A dan matriks B berturut-turut adalah himpunan fazi dalam nilai keanggotaan U, yang dimana U dan V adalah domain fisik. I merupakan indeks yaitu 1, 2, dan N, dan X adalah elemen yaitu X1, X2, dan X dari himpunan U, dan YV berturut-turut adalah variabel input dan output atau linguistik dari sistem fazi. Diffusivier pada persamaan di atas didefinisikan sebagai suatu pemetaan dari himpunan fazi B ke dalam VR yang merupakan output dari inferensi fazi ke titik tegas Y dikali V. Pada metode Sugeno, diffusification dilakukan dengan perhitungan weight average atau bobot, yaitu weight average sama dengan A1Z1 ditambah A2Z2 ditambah A3Z3 dan seterusnya dibagi A1 tambah A2 plus A3 plus seterusnya, dengan keterangan weight average adalah nilai rata-rata
alfa n sama dengan nilai predikat aturan ke n, dan Zn adalah indeks nilai output atau konstanta ke n. Maka hasil proses dari implikasi yang dikalikan dengan alfa predikat yang didapatkan nilai masing-masing aturan fuzzy dengan sebagai berikut. Weight average sama dengan alfa 1 Z1 plus alfa 2 Z2 dan seterusnya dibagi alfa 1 plus alfa 2 plus alfa 3 dan seterusnya. Maka 0 dikalikan 1.180.580 ditambah 0,7 dikali 1.181.573 ditambah 0 dikali 1.175.672 sampai 0 dikali 1.179.821 dibagikan 0 plus 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 0, 0,2614379 plus 0,797385621 plus 0 plus 0 sama dengan 1.180.347,961. Kemudian dicarilah sampai ke data uji tahun 2019 untuk diprediksi tahun 2024 dengan asumsi bahwa jumlah angka kematian adalah 1.000 jiwa, perubahan status adalah 235 jiwa, dan warga yang pindah domisili adalah 244 jiwa dengan menggunakan 10 aturan yang telah diimplikasi pada tahun 2019 dengan alfa predikat dan juga indeks. Dan pada akhirnya dari alfa predikat nanti dikalikan dengan indeks. Contohnya untuk rule nomor 1, alfa predikatnya adalah 0 dikalikan indeksnya adalah 1.433.000, maka hasilnya adalah 0. Untuk rule 2, alfa predikatnya adalah 0, indeksnya adalah 1.165.233 dan hasilnya adalah 0, begitupun seterusnya sampai rule ke-10. Asumsikan bahwa jumlah angka kematian 1.000, perubahan status 135 jiwa, dan warga yang pindah domisili adalah 244 jiwa, maka diperoleh nilai weight average adalah 1.362.088. Itu artinya jumlah daftar pemilih tetap di tahun 2024 berjumlah sekitar 1.362.088 pemilih dengan menggunakan rule dari implikasi sebelumnya. Dan setelah itu dihitung menggunakan rumus weight average sama dengan nilai predikat dikalikan dengan indeks dan seterusnya dibagikan dengan nilai predikat yang jumlahnya sesuai dengan rule. Dari pembahasan tadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa metode fuzzy Takagi-Sugeno lebih memudahkan untuk proses pengambilan keputusan, khususnya pada pemilihan umum, dikarenakan hasil konsekuen dipengaruhi oleh nilai bobot pada variabel seperti angka kematian, domisili, dan perubahan status. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.